Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknik informatika unggul. Berjumpa lagi dengan saya Lisda, dan di video ini masih bertemu pada mata kuliah aljabar linier, dan kita sudah berada di pertemuan 7 ya. Di akhir pertemuan ini saya berharap Anda dapat menentukan nilai determinan suatu matriks, menentukan minor, kofaktor, dan juga menentukan nilai determinan matriks melalui proses ekspansi baris dan juga ekspansi kolom ya. Kita mulai dengan perkenalan. Siapa itu determinan suatu matriks ya? Determinan suatu matriks adalah suatu nilai matriks yang berbentuk persegi. Jadi hanya matriks persegi yang mempunyai determinan ya. Dengan kata lain ya, Anda bisa memaknai bahwa determinan matriks hanya dimiliki oleh sebuah matriks yang jumlah kolomnya sama dengan jumlah barisnya ya. Sekarang saya akan coba langsung ya mensimulasikan bagaimana cara menentukan nilai determinan suatu matriks ya. Saya punya matriks A 2x2 misalnya ya. 2x2, kemudian baris pertamanya A, B, dan baris keduanya adalah CD. Maka nilai determinan matriks A biasanya kalau dalam MS Word ya, Anda tulis det ya, DET buka kurung A tutup kurung A sama dengan AD dikurangi BC ya. AD yang saya maksud di sini adalah perkalian komponen A dengan D, jadi diagonal utamanya dikalikan, dikurangi dengan B kali C ya, diagonal yang kedua. Saya ulangi, determinan matriks A biasanya ditulis dengan det buka kurung A tutup kurung sama dengan AD dikurangi BC ya. Simbol lain yang biasanya digunakan untuk menggambarkan atau mensimbolkan determinan suatu matriks adalah menggunakan equation ya, equation vertical bar. Jadi vertical bar itu garis lurus ya, vertikal. Jadi garis vertikal, kemudian A besar ya, matriks A, terus garis lagi di sebelah kanannya. Jadi matriks A ini diapit oleh dua garis lurus ya, bukan kurung ya, bukan kurung tapi garis yang kita sebut dengan vertical bar ya. Jadi Anda boleh memilih salah satu, menuliskan det buka kurung, A tutup kurung, atau dengan garis, kemudian A garis lagi. Itu menuliskannya di MS Word. Kita mulai dengan bagaimana mencari nilai determinan matriks 2x2 tadi ya. Langsung pada contoh soal. Saya punya matriks A 2x2 ya. Komponen baris pertamanya adalah 3, negatif 1. Kemudian baris keduanya adalah 8, 5. Maka determinan matriks A sama dengan 3 kali 5 dikurangi negatif 1 kali 8. Maka saya punya hasilnya adalah 15 dikurangi negatif 8 sama dengan 15 ditambah 8 karena negatif bertemu dengan negatif ya. Sama dengan 23. Mudah sekali ya. Nah, sekarang bagaimana cara mencari nilai determinan suatu matriks yang ukurannya 3 kali 3? Cara yang familiar ada dua. Yang pertama dengan metode Sarus, yang kedua dengan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Nah, untuk ekspansi baris dan kolom nanti akan kita bahas di akhir video ini, karena harus ada modal-modal khusus menggunakan cara tersebut. Saya akan bahas dulu tentang bagaimana menentukan determinan 3 kali 3 dengan metode atau cara Sarus ya.
Anda bayangkan dulu, ada matriks A 3 kali 3, baris pertamanya adalah ABC, kemudian baris keduanya DEF, kemudian baris ketiganya adalah GHI. Caranya Anda buat kolom bantuan yang Anda taruh di sebelah kanan matriks tersebut. Dua kolom bantuan ini berasal dari kolom pertama dan kolom kedua matriks A tersebut. Kalau tadi saya sudah sebutkan komponen matriks A, maka kolom yang pertama adalah ADG ya. Anda ingat-ingat ADG, maka ADG ditulis kembali di sebelah kanan kolom ketiga menjadi kolom keempat. Jadi kolom keempat juga ada ADG. Kemudian di sebelahnya lagi berarti kita punya kolom kelima, kolom bantuan ya. Kolom bantuan ini diperoleh dari kolom kedua matriks A tersebut. Maka kalau tadi kita punya kolom kedua matriks A itu BEH, di kolom yang kelima isinya adalah BEH juga ya. Jadi untuk mendapatkan determinan A ini Anda punya matriks bantuan yang sekarang ukurannya menjadi 3 kali 5. Barisnya ada 5 ya, kolomnya ada 3. Ini bantuan ya. Sebenarnya kalau misal Anda menuliskannya dalam MS Word bagi orang awas atau bagi orang penglihatan, yang matriks utamanya yang 3 kali 3 itu tetap dibatasi oleh tanda matriks yang saya sebut tadi garis lurus 2. Nah, sebelahnya baru ada kolom tambahan 2 itu tanpa garis ya. Tapi tidak masalah, itu hanya bantuan saja. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana cara menentukan nilai determinannya? Anda fokus di diagonal utama ya. Diagonal utama matriks A adalah AEI. Coba Anda bayangkan letak AEI ya. AEI itu ada di A11, A22, dan A33. Nah, itu adalah diagonal utamanya. Diagonal utamanya, kemudian kalau Anda tarik garis sejajar dengan diagonal utamanya ke atas ya, maka Anda akan memperoleh diagonal lagi tuh, yaitu BFG. Oke? Kita anggap itu diagonal yang kedua ya. Kemudian Anda tarik garis sejajar lagi ke sebelah kanannya, maka ada diagonal baru lagi, yaitu CDH. Oke, kita sebutlah itu sebagai diagonal yang ketiga. Nah, selanjutnya, kalau tadi Anda punya diagonal utama dari matriks A ya, AEI, maka ada juga diagonal keduanya, yaitu CEG. Ya, CEG Anda bayangkan CEG itu ada di 13, ada di 22 dan ada di 31 ya. Kalau Anda tarik diagonal CEG ke sebelah kanan, ya Anda bayangkan dulu, maka Anda punya diagonal, kita tadi anggap itu diagonal keempat ya. Kalau kita tarik lagi ke kanan, ada diagonal lagi yaitu AFH. Anda coba bayangkan letaknya ya. Kemudian ditarik lagi diagonal yang terakhir, yang keenam berarti ya, ada BDI. Jadi kita punya diagonal yang sejajar dengan diagonal utama, itu ada 3, 1, 2, 3 ya. Kemudian diagonal yang sejajar dengan diagonal keduanya, yaitu diagonal ke 4, 5, 6. Nah, determinan A atau determinan matriks A itu diperoleh dari hasil perkalian diagonal 1, angka-angka yang ada di diagonal 1, ditambah dengan perkalian komponen di diagonal 2, ditambah dengan komponen yang ada di diagonal 3 perkaliannya ya, dikurangi dengan kebalikannya, dikurangi dengan perkalian komponen diagonal keempat, dikurangi lagi dengan perkalian komponen di diagonal kelima, dan dikurangi terakhir dengan perkalian komponen diagonal yang keenam. Oke, Anda bayangkan dulu posisinya. Saya kembali ke determinan A, maka dari proses tadi Anda akan memperoleh bahwa determinan A adalah AEI. Ingat tadi kesepakatannya, kalau saya bilang AEI artinya perkalian A dengan E dengan I ya. Saya ulangi, determinan A adalah AEI ditambah BFG ditambah CDH dikurangi dengan CEG dikurangi dengan AFH,
terakhir dikurangi dengan BDI. Oke ya. Sekarang kita akan masuk ke contoh. Tapi sebelum masuk ke contoh, saya akan kasih tips buat Anda. Bagi Anda yang ingin belajar matriks atau perkalian matriks dan seterusnya, Anda juga bisa menggunakan Excel ya. Jadi sel-sel dalam Excel ini bisa Anda gunakan untuk mewakili komponen matriks ya. Yang penting Anda paham konsepnya dulu. Oke, Anda bisa tuliskan di Excel ya untuk mempermudah Anda memahami penjelasan yang saya sampaikan. Saya masuk ke contoh latihan. Saya punya matriks A berukuran 3x3 ya. Baris pertamanya adalah 3, 2, 1. Kemudian baris keduanya 4, 5, 6. Baris ketiganya adalah 7, 5, 3. Oke, kita akan mencari determinannya ya. Ingat mencari determinan A, Anda tuliskan lagi matriks A tadi. Di sebelah kanannya Anda buat kolom bantuan yang berasal ya, 2 kolom bantuan yang berasal dari 2 kolom matriks A, kolom 1 dan kolom 2. Jadi kolom 1 dan 2 matriks A dipindahkan ke sebelah kanan. Maka berdasarkan rumus yang tadi saya sampaikan, Anda coba ingat-ingat, determinan matriks A yaitu hasil perkalian dari 3 dikali 5 dikali 3. Anda bisa buat itu kalau dituliskan dalam MS Word itu Anda bisa kasih tanda kurung ya, kurung buka, kurung tutup juga. Ditambah dengan dalam kurung 2 kali 6 kali 7, ditambah dalam kurung 1 kali 4 kali 5, kemudian dikurangi, kebalikannya tadi yang diagonal 4, 5, 6 ya, dikurangi 7 dikali 5 dikali 1 atau sebaliknya juga boleh, Anda tulis 1 dikali 5 kali 7 ya, dikurangi 5 kali 6 kali 3, Anda juga bisa tulis 3 kali 6 kali 5, tidak masalah ya, dikurangi yang terakhir adalah 3 kali 4 kali 2, sehingga hasilnya adalah 45 ya, ditambah 84 ditambah 20, dikurangi 35, dikurangi 90, dikurangi 24 ya, hasilnya adalah 0. Coba Anda nanti ikut menghitung kembali, bisa jadi saya juga kurang teliti dalam melakukan perhitungan ya. Nah, itu tadi cara menyelesaikan determinan matriks 3x3 menggunakan metode Sarus. Kita akan belajar metode lain, tapi saya akan kenalkan beberapa istilah dulu kepada Anda ya. Yang pertama adalah minor suatu matriks ya. Minor suatu matriks A adalah matriks bagian dari A yang diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemennya pada baris ke I dan elemen-elemen pada kolom ke J. Jangan bingung dengan I dan J ya, karena pada pertemuan lalu ketika pertemuan 4 saya kenalkan, itu saya menggunakan indeks baris dan kolom itu XY, tapi ini saya menggunakan I dan J, itu hanya simbol saja ya, jadi Anda tidak perlu bingung ya. Simbol yang digunakan dalam menyatakan nilai minor suatu matriks adalah M subscript IJ, di mana I itu menyatakan barisnya dan J menyatakan kolomnya. Jadi, MIJ adalah minor dari komponen matriks AIJ. Oke, saya lanjutkan ya. Sebagai contoh, kita mempunyai matriks A berukuran 3x3. Maka matriks A adalah, ingat kembali pengenalan matriks di pertemuan 4, jadi Anda sudah paham bagaimana menuliskan dan membayangkan letak dari komponen matriks A ya. Berarti saya punya matriks A, baris pertamanya adalah A11, A12, A13. Oke? Kemudian baris keduanya adalah A21, A22, dan A23. Sedangkan baris terakhirnya, yaitu baris ketiga, adalah A31, A32, dan A33. Oke? Sekarang dari matriks tersebut, saya akan coba menjelaskan kepada Anda siapakah minor 11, minor 12, minor 13, seterusnya sampai minor 33. Dari contoh matriks secara umum tadi yang kita ambil dari definisi ya, bukan menggunakan bilangan. Kalau kita mau cari minor 11 ya, minor 11 berarti Anda harus menutup
baris pertama dan kolom pertama. Bayangkan, ditutup baris pertama, kolom pertama. Jadi sisanya yaitu minor 11 adalah matriks 2x2 ya. Karena ditutup baris pertama, kemudian Anda bayangkan Anda tutup kolom pertamanya, sisanya itu yang persegi kecil itu ya. Maka nilainya adalah matriks berukuran 2x2 yang baris pertamanya adalah A22, kemudian A23, dan baris keduanya adalah A32 dan A33. Saya kasih contoh lagi, jadi setiap komponen itu punya minornya ya. Bagaimana dengan minor 12? Minor 12 suatu matriks A berarti Anda harus menutup baris pertama matriks A dan kolom kedua matriks A. Oke, coba bayangkan tutup baris pertamanya, kemudian tutup kolom keduanya. Anda punya sisa 4 bilangan ya di situ ya. 4 bilangan, maka minor 12 adalah matriks 2x2 yang isinya adalah A21. Oke. Kemudian A23, kemudian baris keduanya adalah A31 serta A33. Ya, mudah sekali saya pikir ya, itu sampai seterusnya nanti kalau Anda mau mencari minor 33, maka matriks minor 33 itu adalah matriks berukuran 2x2, baris pertamanya adalah A11 dan A12 ya, dan baris keduanya adalah A21 dan A22. Seterusnya ya. Oke, setelah Anda menggunakan bilangan-bilangan yang diwakili dengan huruf, maka saya akan coba menggunakan matriks yang sesungguhnya. Oke ya. Kita akan coba berikan contoh ya. Saya punya matriks A ini 3x3 ya. 3x3 saya akan sebutkan komponennya. Baris pertamanya adalah 2, 6, 8. Kemudian baris keduanya adalah 1, negatif 4, 5 ya, dan baris ketiganya adalah 4, 3, 1. Oke, sudah Anda bayangkan, sudah Anda ingat-ingat, atau Anda juga bisa menulisnya di Excel ya. Anda coba mencari M11, M12, M13, M21, M22, M23, M31, M32, dan M33 dengan cara yang tadi saya jelaskan ya. Kita mulai dari M11 ya. M11 berarti Anda tutup apa tadi? Baris pertamanya dan juga kolom pertamanya. Maka M11 adalah matriks 2x2. Baris pertamanya adalah negatif 4, 5. Dan baris keduanya adalah 3, 1. Selanjutnya kita cari M berapa dulu? Bebas ya, kalau Anda mau urut berarti ya M12 ya. M12 berarti Anda tutup baris pertama dan Anda tutup juga kolom kedua. Hasilnya adalah matriks 2x2 yang nilai di baris satunya adalah 1, 5 dan baris keduanya adalah 4, 1. Dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai M33. Anda nanti akan bisa mendapatkan 9 ya, 9 nilai minor dari matriks A tersebut ya. Oke, saya tidak semuanya menjelaskan bagaimana nilai dan cara mencari minor per komponen ya. Saya hanya memberikan beberapa contoh. Kemudian saya ingin menjelaskan bahwa minor-minor dari komponen matriks tersebut itu mempunyai nilai determinannya masing-masing. Tadi kan minor-minornya itu kan matriks berukuran 2x2. Yang kalau Anda cari determinannya, maka rumusnya adalah, anggaplah itu baris pertama adalah AB dan baris kedua adalah ABCD ya. CD berarti Anda punya determinan matriksnya adalah AD kali BC. AD dikurangi BC atau dikurangi CB ya, bebas saja ya. Oke, saya menggunakan contoh yang sama ya. Saya menggunakan contoh yang sama. Tadi saya punya matriks A yang baris pertamanya adalah 2, 6, 8. Kemudian baris keduanya adalah 1, negatif 4, 5. Kemudian baris ketiganya adalah 4, 3, dan 1. Saya coba berikan contoh nilai determinan dari minor M11
11 ya. Tadi Anda dapat M11 itu baris pertamanya adalah negatif 45 dan baris keduanya adalah 31. Maka determinan dari M11 sama dengan negatif 4 dikali 1 dikurangi 3 kali 5. Anda dapat berapa itu negatif 4 dikurangi 15 ya, dapatnya negatif 19. Lanjut, saya contohkan lagi kalau Anda mau mencari determinan minor 21. Oke, minor 21 tadi adalah 2 kali 2 ya, matriksnya 2 kali 2, lalu baris satunya 6, 8, kemudian baris keduanya 3, 1. Maka nilai determinannya adalah 6 kali 1 dikurangi 8 kali 3 ya, atau 3 kali 8 ya, sama saja hasilnya adalah 6 dikurangi 24 sama dengan 18. Dan seterusnya, nanti Anda akan dapat 9 determinan dari minor matriks A ya. Determinan M31 sama dengan 62, determinan M12-nya sama dengan negatif 19, kemudian determinan dari minor 22 itu sama dengan negatif 30, kemudian determinan M32 sama dengan 2, determinan M13 sama dengan 19, kemudian determinan M23 10, terakhir determinan 33 itu sama dengan negatif 14. Tapi Anda juga sambil coba pelajari, coba kerjakan sehingga Anda juga bisa mengkoreksi gitu hasil perhitungan saya, barangkali ada yang salah ya. Oke, Anda sudah bisa ya menentukan minor dari suatu matriks ya. Kenapa ini penting? Karena minor suatu matriks kemudian Anda bisa menentukan determinannya. Ini dapat membantu Anda ketika nanti Anda akan menentukan nilai determinan matriks 3 kali 3 ya. Tapi sebelum itu modalnya selain Anda paham tadi minor lalu determinan dari minor, Anda juga harus paham dulu apa itu kofaktor untuk membantu Anda menyelesaikan determinan matriks 3 kali 3. Oke, kita masuk ke kofaktor ya. Nilai suatu kofaktor matriks diperoleh setelah nilai dari determinan minor diperoleh. Oke, untuk mencari kofaktor dari Cij ya, dari matriks A adalah, saya mungkin narasikan dulu untuk Anda. Kofaktor Cij ya, Cij dari matriks A, jadi kofaktor baris ke I lalu kolom ke J itu sama dengan negatif 1 pangkatnya I plus J dikalikan dengan determinan minor Mij. Ya, jangan panik ya, tetap semangat. Kita akan lebih pelan lagi belajarnya. Kalau saya tuliskan rumusnya, Anda dapat menuliskan C IJ-nya itu sebagai subscript ya di bawah, sama dengan buka kurung negatif 1 tutup kurung dipangkatkan I plus J ya, I plus J itu sebagai pangkatnya, dikalikan dengan determinan Mij ya, determinan dari minor IJ. Oke? Anda jangan khawatir, saya akan coba langsung menjelaskan dengan contoh soal ya. Kita akan coba mencari nilai kofaktor dari matriks A yang berukuran 3 kali 3. Oke? Saya punya matriks A, baris pertamanya adalah 2, 1, negatif 3. Kemudian baris keduanya adalah 2, 5, 1, dan yang terakhir baris ketiganya adalah negatif 2, 3, dan 1. Kalau Anda mau mendapatkan nilai kofaktor matriks A, maka Anda harus mencari 9 nilai kofaktor, karena komponen dari matriks A atau elemennya ada 9. Dengan rumus mana? Dengan rumus tadi yang barusan saya narasikan untuk Anda ya. Oke, saya awali dengan bagaimana mencari kofaktor satu-satu, yaitu kofaktor dari baris pertama, kolom pertama, komponen yang berada di baris pertama, kolom pertama, C11. C11 sama dengan
buka kurung negatif 1, tutup kurung, pangkatnya adalah 1 plus 1. Kenapa 1 plus 1? Tadi kan pangkatnya I plus J, I-nya 1, J-nya juga 1, jadi pangkat 2 ya. Dikalikan dengan determinan minor 1 juga ya. Oke, sama dengan lagi, kita punya negatif 1 kalau dipangkatkan 2 hasilnya 1. Tinggal mencari nilai determinan dari M11. Oke. Kalau Anda lihat tadi di matriks A, kalau kita mau cari M11 berarti tadi kita menutup baris pertama dan kolom pertama. Sisanya adalah matriks 2x2 ya, berukuran 2x2, baris pertamanya adalah 51, baris keduanya adalah 31. Oke, determinannya maka 5 kali 1 dikurangi 1 kali 3 ya. Maka Anda dapat determinannya adalah 5 dikurangi 3 sama dengan 2. Jadi C11 sama dengan 1 dikali determinannya tadi berapa? Determinannya tadi 2. 1 kali 2 sama dengan 2. Saya kasih contoh satu lagi untuk mencari kofaktor. Misalnya, kita mau cari nilai kofaktor, saya akan ambil yang negatif ya. Saya akan mencoba mensimulasikan cara mencari kofaktor C12. Jadi kofaktor di elemen atau komponen baris 1 kolom kedua ya. Baris 1 kolom kedua. Maka C12 sama dengan buka kurung negatif 1 tutup kurung pangkatnya 1 ditambah 2. Karena I-nya 1, J-nya sama dengan 2. Dikalikan dengan determinan dari M12. Sama ya. Oke, sekarang kita dapatkan sama dengan lagi negatif 1 pangkatnya 3. Nah, Anda harus bisa ya memahami negatif 1 itu kalau pangkatnya genap maka hasilnya 1. Tapi kalau negatif 1 itu dipangkatkan bilangan ganjil, maka hasilnya adalah negatif 1. Kalau tadi kita punya negatif 1 dipangkatkan 3, maka hasilnya adalah negatif 1. Tinggal kita mencari nilai determinan dari M12. Oke, M12 tadi Anda peroleh dengan cara menutup baris 1 dan kolom 2. Maka Anda punya matriks berukuran 2x2 ya. Ingat-ingat lagi matriks A. Maka isinya baris pertama adalah 41 dan baris keduanya adalah 21. Kita cari determinannya ya. Maka determinan M12 adalah diagonal utama yang dikalikan dikurangi diagonal yang keduanya. 4 kali 1 dikurangi negatif 2 kali 1. Kita punya 4 kali 1 itu 4, kemudian dikurangi negatif 2 kali 1, berarti menjadi nilai positif ya. 4 plus 2 sama dengan 6. Tadi yang negatif 1 pangkat 3 itu kan hasilnya negatif 1 di depannya ya. Maka kita punya negatif 1 dikali 6 sama dengan negatif 6. Dan seterusnya Anda nanti akan mendapatkan 9 nilai dari kofaktor ya, kofaktor matriks A. Ini sangat penting karena kofaktor ini akan sangat membantu Anda nanti menentukan nilai determinan matriks 3x3. Oke? Saya lanjutkan, para mahasiswa, ada cara mudah ya, cara mudah. Walaupun saya tadi harus menjelaskan bagaimana menuliskan secara bahasa matematika atau bentuk formalnya, tapi sebenarnya ada cara mudah untuk menuliskan hasil dari CIJ. Yang tadi sama dengan ya, buka kurung negatif 1, tutup kurung pangkatnya 1 plus J dikali determinan MIJ, tapi hanya di bagian buka kurung negatif 1 pangkat I plus J-nya saja. Jadi plus minusnya itu loh. Kalau ada tadi kan hasilnya selalu 1 atau negatif 1 ya di depan untuk mencari nilai kofaktor ya. Cara mudahnya seperti apa? Nah, sebenarnya nilai dari yang negatif 1 pangkat I plus J itu tuh selalu berselang-seling ya, plus min plus min plus min. Anda bisa menggunakan buku jari tangan lagi ya. Anda bisa minta bantuan teman Anda atau orang tua Anda untuk mendampingi. Jadi kalau saya punya matriks 3x3 ya, baris pertama diwakili dengan telunjuk,
kemudian baris kedua oleh jari tengah, dan jari manisnya untuk baris ketiga, maka nilai kofaktornya yang tadi negatif 1 pangkat itu di, misalnya matriks A ya, A11 itu pasti plus, jadi plus 1. Kemudian di sampingnya, berarti di sampingnya kan adalah nilai di komponen A12 ya, atau mencari kofaktor atau C12-nya itu negatif, sampingnya lagi positif. Jadi plus min plus. Berselang-seling, berarti kalau di sini plus, min plus. Di sini tadi plus yang A11, berarti di bawahnya A21 negatif. Bawahnya lagi A31 berarti positif lagi ya. Jadi plus, min, selang-seling seperti itu ya. Itu membantu sekali kalau Anda nanti mengerjakan soal-soalnya, jadi tidak perlu menggunakan negatif 1 pangkat. Oke, kita sekarang masuk ke tujuan akhir kita. Nah, Anda bersabar dulu karena sebentar lagi kita akan selesai ya. Bagaimana sih cara menentukan nilai determinan dengan cara minor kofaktor, atau kita sebut juga dengan ekspansi baris atau ekspansi kolom. Sekarang kita langsung saja ya pada contoh soalnya. Saya punya matriks A 3x3. Maka untuk menentukan determinannya, Anda bisa memilih mau dengan cara ekspansi baris atau mau dengan cara ekspansi kolom. Oke, langsung saja kita mulai di contohnya ya. Saya punya matriks A, tentunya adalah matriks berukuran 3x3. Baris pertamanya adalah 1, 2, 3, ingat-ingat. Baris keduanya adalah 2, 5, 4, dan baris ketiganya adalah 5, 4, 5. Anda juga bisa menuliskannya di Excel ya, atau di MS Word untuk mempermudah Anda ya. Anda akan mencari nilai determinan matriks A, bebas mau menggunakan ekspansi baris, baris mana aja, atau ekspansi kolom, mau kolom mana aja. Hasilnya nanti semua akan sama. Kita coba dulu ya. Kita coba menggunakan ekspansi baris 1. Maka Anda fokus di baris 1 matriks A yang nilainya, komponennya itu ada 1, 2, 3 ya. Anda ingat-ingat 1, 2, 3. Determinan matriks A melalui ekspansi baris 1 ya. Maka det buka kurung A tutup kurung sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 C12 ditambah A13 C13. Ingat ya, A13 itu adalah komponen matriks A di baris 1 kolom ketiga ya. Jadi fokus saja ke baris 1 ya. C13 berarti Anda cari kofaktornya ya, kofaktor dari baris 1 kolom ketiga. Tapi dengan cara tadi yang plus minus tadi, Anda cukup dengan mudah untuk menentukan nilai dari determinan A melalui ekspansi baris 1 ya. Saya akan coba buat kesepakatan dulu dengan Anda tentang cara membaca ya. Kalau nanti saya sebutkan misal A dalam kurung B dikurangi C ya, A dalam kurung B dikurangi C, artinya adalah A dikali hasil pengurangan B dengan C. Contoh, saya punya misalnya 2 dalam kurung 3 dikurangi 4. Ya, maka 3 dikurangi 4 kan sama dengan negatif 1. Dikalikan dengan 2 tadi yang depannya, maka hasilnya adalah negatif 2 ya. Sekali lagi, kalau saya punya A dalam kurung B dikurangi C, maka artinya adalah A dikalikan hasil dari B dikurangi C. Kalau Anda tuliskan di dalam MS Word, itu Anda bisa menuliskannya misal ya, A buka kurung, B dikurangi C tutup kurung ya, agar mempermudah saya menarasikan aja ya. Oke, kita mulai. Determinan matriks A sama dengan 1 dalam kurung 25 dikurangi 16 dikurangi 2 dalam kurung 10 dikurangi 20 ditambah 3 dalam kurung 8 dikurangi 25. Nah, sekarang Anda pasti mulai bertanya ya, 25 dikurangi 16 itu dapat dari mana ya?
saya akan breakdown perbagiannya. Tadi saya menyampaikan bahwa determinan matriks A sama dengan 1 dalam kurung 25 dikurangi 16. Nah, 25 dikurangi 16 itu adalah determinan dari minor ya, determinan dari minor A11 ditutup baris 1 kolom ke 1, maka kan ketemunya determinannya 5 kali 5 dikurangi 4 kali 4, maka ketemu 25 dikurangi 16. Oke? Selanjutnya tadi saya sebutkan 2 dalam kurung 10 dikurangi 20. Kenapa dikurangi 2? Karena Anda tadi kan fokus di baris 1. Baris 1 itu setelah 1 ada 2, tapi nilainya negatif. Ingat, plus minus. Berarti negatif 2 dikali hasil pengurangan dari 10 dikurangi 20. Nah, 10 dikurangi 20 itu didapat dari mana? Anda tutup di baris pertama dan kolom kedua, maka ketemunya 2 kali 5 dikurangi 5 kali 4. Ya, determinannya ya, determinan di A12 ya, itu 10 dikurangi 20. Kemudian plus 3 dalam kurung 8 dikurangi 25. Kenapa plus 3? Karena baris pertama yang paling ujung ya, di kolom ketiga itu nilainya 3 dan positif. Saya ulangi, dimulai dari ujung di A11 itu plus, kemudian sampingnya minus atau negatif, sampingnya lagi berarti plus 3 ya. Nilainya positif 3, lalu 8 itu berasal dari Anda tutup baris pertama, kolom ketiga, maka sisanya adalah 2 kali 4 itu 8 dikurangi 5 kali 5, 25. Maka hasilnya A sama dengan 1 dalam kurung 25 dikurangi 16 dikurangi 2 dalam kurung 10 dikurangi 20 ditambah 3 dalam kurung 8 dikurangi 25 sama dengan 9 ditambah 20 ya, ditambah 51. 9 itu diperoleh dari 1 kali hasil 25 dikurangi 16 itu kan 9. Kemudian 20 itu diperoleh dari tadi yang 10 dikurangi 20 kan hasilnya negatif 10. Negatif 10 dikali ya, depannya itu kan dikali negatif 2. Maka hasilnya adalah plus 20, kemudian dikurangi 51, dikurangi 51 itu berasal dari 10 dikurangi 20 adalah negatif 10, kemudian negatif 10, saya ulangi tadi yang negatif 51 itu diperoleh dari 8 dikurangi 25 itu hasilnya adalah negatif 17, kemudian dikalikan dengan 3 di depannya, maka ketemu 51. Negatif ya, hasilnya adalah negatif 22. Jadi determinan matriks A berdasarkan ekspansi baris 1 itu nilainya adalah negatif 22. Nah, sekarang kalau kita cari dengan ekspansi baris 2. Nah, ekspansi baris 2 berarti Anda fokus di baris kedua. Baris kedua matriks A itu nilainya adalah 2, 5, dan 4. 2 itu tandanya negatif, 5 kemudian positif, kemudian 4-nya negatif lagi ya. Ingat tadi yang plus minus ya. Oke, determinan matriks A melalui ekspansi baris 2 adalah A21 kali C21 ditambah A22 dikali C22 ditambah A23 kali C33. Tadi saya coba skip ya penjelasan yang lebih detailnya, maka saya punya A sama dengan negatif 2 dalam kurung 10 dikurangi 12 ditambah 5 dalam kurung 5 dikurangi 15 dikurangi 4 dalam kurung 4 dikurangi 10. Negatif 2 Anda tahu berasal dari baris kedua kolom ke-1, 2 tapi dijadikan negatif. Kemudian 10 dikurangi 12 itu adalah determinan. Determinan setelah baris 2 dan kolom 1 Anda tutup ya. Kemudian 5 dalam kurung 5 dikurangi 15 plus 5-nya itu didapat dari baris kedua kolom keduanya. Kemudian 5 dikurangi 15 itu adalah determinan dari matriks ketika Anda tutup baris kedua dan kolom kedua ya. Kemudian terakhir negatif 4 dalam kurung 4 dikurangi 10 itu negatif 4 berasal dari baris kedua kolom ketiga ya, itu di sana ada 4 tapi tandanya negatif.
kemudian 4 dikurangi 10 itu berasal dari determinan setelah baris 2 dan kolom 3 Anda tutup. Ketemunya sama nanti, 4 dikurangi 50 ditambah 24 sama dengan negatif 22. Begitupun ketika Anda menggunakan ekspansi baris ketiga, hasilnya akan sama, negatif 22. Kalau nanti Anda diminta mencari nilai determinan, Anda tidak perlu mencari dengan berbagai ekspansi baris atau kolom. Anda cukup cari aja satu gitu, terserah mau pakai ekspansi baris atau menggunakan ekspansi kolom ya. Baris ketiganya silahkan Anda coba sendiri, kalau benar hasilnya akan negatif 22 juga. Begitu pula ketika Anda nanti akan menggunakan ekspansi kolom ya. Mau kolom 1, kolom 2, kolom 3, hasilnya kalau perhitungannya sama, determinannya akan sama, negatif 22 ya. Semoga saya tidak salah hitung juga. Saya akan contohkan satu ya. Saya akan contohkan satu cara mencari determinan dengan ekspansi kolom. Kita ambil ekspansi kolom pertama, berarti kolom pertama itu nilainya isinya ya ke bawah berarti ya, itu 1, 2, dan 5, kolom 1 ya, Anda fokus ke situ. 1, 2, kemudian 5, satunya plus, 2-nya negatif, kemudian 5-nya juga plus atau positif ya. Maka determinan matriks A berdasarkan ekspansi kolom 1 adalah A11 kali C11 ditambah A21 kali C11 ditambah A31 kali C11. Tapi dengan trik yang mudah gitu, Anda dapatkan nilai determinan A sama dengan 1 dalam kurung 25 dikurangi 16 dikurangi 2 dalam kurung 10 dikurangi 12 ditambah 5 dalam kurung 8 dikurangi 15 ya. Ingat 5 dalam kurung 8 dikurangi 15 itu artinya 5 dikalikan hasil dari 8 dikurangi 15. Kalau benar perhitungan Anda, maka Anda akan dapatkan 9 ditambah 4 dikurangi 35, hasilnya sama, yaitu negatif 22 ya. Saya harap Anda bisa mencobanya dengan lebih pelan, lebih detail ya. Anda juga bisa mengulang video ini jika masih ada yang belum Anda pahami. Tips yang paling penting adalah ketika Anda mendapatkan determinan matriks, misalnya matriks 3 kali 3, dan Anda diminta mencari nilai determinannya, Anda harus pintar-pintar mencari baris atau kolom apa yang Anda ingin gunakan untuk ekspansi. Contoh nih, contoh sederhana. Saya punya matriks A berukuran 3 kali 3, ingat-ingat, baris pertamanya misalnya adalah 400, kemudian baris keduanya adalah 254 dan baris ketiganya adalah 545. Kalau Anda sudah tahu tips dan triksnya, saya kira Anda akan lebih cepat mendapatkan nilai determinan matriks ketika Anda memilih ekspansi baris 1. Kenapa ekspansi baris 1 akan lebih mudah? Karena baris 1 itu nilainya adalah 4, 0, dan 0. 0, kalau Anda kalikan dengan berapapun kan nilainya 0, maka Anda hanya fokus aja di angka 4. Paham ya yang saya maksud ya? Baris pertama itu 400, Anda ekspansi di situ 4 kali sekian ditambah, 4 kali sekian dikurangi 0 kali sekian ditambah 0 kali sekian. Yang 0 itu kan nilainya 0, maka Anda hanya fokus saja di komponen 4. 4 dikali berapa? Kalau Anda hitung nilai determinannya, determinan A ya, adalah dengan ekspansi baris 1 itu Anda akan mendapatkan nilai determinan A 4 dalam kurung 25 dikurangi 16. 25 dikurangi 16 itu berasal dari determinan matriks 2 kali 2 ketika baris pertama Anda tutup, kemudian kolom pertama Anda tutup. Sisanya kan 5 kali 5 dikurangi 4 kali 4. Jadi 4 dalam kurung 25 dikurangi 16. Sama dengan 4 dikali 9 sama dengan 38. Semoga saya juga tidak salah menghitung, dan ketika Anda mau mencarinya dengan ekspansi baris yang lain atau ekspansi kolom yang lain, kalau caranya sesuai, perhitungan Anda benar, hasilnya akan sama dari 38 ya. Oke para mahasiswa, alhamdulillah ya kita sudah menyelesaikan pertemuan 7 ini dengan baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat membantu Anda memahami tentang bagaimana cara menentukan
minor suatu matriks, kofaktor suatu matriks, dan yang penting mencari nilai determinan matriks, baik matriks 2x2 dan 3x3 ya, 3x3 pada khususnya ya. Tetap semangat belajar, saya akhiri dari saya. Sampai bertemu di pembelajaran aljabar linier pertemuan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.